Semuanya. Hari ini kita akan belajar biologi mengenai bioteknologi. Jadi kalian tuh masih bingung nggak sih, atau ada yang belum tahu apa itu bioteknologi sebenarnya? Apa sih sebenarnya bioteknologi itu? Apa udah ada yang tahu apa itu bioteknologi? Udah tahu? Coba angkat tangan. Kalau masih banyak yang belum tahu, mari kita belajar bersama sebenarnya apa sih bioteknologi itu. Jadi sebelum kita belajar bersama apa itu bioteknologi, kita harus tahu dulu apa yang dibahas kali ini. Pembahasan yang kita bahas kali ini yaitu ada 4 pokok. Yang pertama ada pengertian dan perkembangan bioteknologi. Yang kedua ada macam-macam bioteknologi. Yang ketiga ada manfaat dan peranan bioteknologi. Yang keempat ada dampak dan bioteknologi dalam kehidupan manusia. Nah, sebelum kita bahas semuanya, pertama kita harus tahu dulu konsep dari dasar bioteknologi itu apa. Nah, ini adalah peta konsepnya. Peta konsep tersebut, bioteknologi memiliki prinsip dasar, antara lain penggunaan agen biologi, penggunaan metode tertentu untuk menghasilkan suatu produk tertentu, dilibatkan banyak disiplin ilmu. Nah, setelah itu dari prinsip dasar kita ke aplikasinya. Jadi aplikasi apa saja sih yang bisa digunakan untuk bioteknologi itu, untuk apa sih sebenarnya pengaplikasiannya? Ada 5 bidang, yaitu dalam bidang makanan, ada pada bidang kesehatan, pada bidang pertanian, perkebunan dan peternakan, serta lingkungan. Jadi dari 5 bidang tersebut masing-masing memiliki dampak, yaitu ada dampak positif dan dampak negatifnya. Nah, setelah itu bioteknologi itu memiliki macam-macamnya. Jadi memiliki 2 macam, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Jadi bioteknologi konvensionalnya itu apa sih sebenarnya? Bioteknologi konvensional seperti contohnya tape, roti, keju, tempe, oncom, dan penisilin. Nah, yang kedua itu ada bioteknologi modern. Contohnya seperti plasmid, cloning, dan hibridoma. Dalam peta konsep tersebut dapat kita ketahui bahwa bioteknologi dibagi menjadi 2, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Apa kalian masih bingung apa sih 2 bioteknologi tersebut? Dalam materi pertama yaitu 1. Pengertian dan perkembangan bioteknologi. Jadi pengertian dari bioteknologi itu apa sih sebenarnya? Bioteknologi adalah usaha terpadu dari berbagai disiplin ilmu seperti biologi, kimia, biokimia, genetika, mikrobiologi, dan biologi molekuler untuk mengubah bahan baku dengan bantuan mikroba sehingga menjadi produk dan jasa. Jadi kalian tadi sudah dijelaskan apa pengertian dari mikrobiologi. Nah, jadi kalian tuh sudah paham kan apa pengertian dari bioteknologi tersebut? Kalau udah paham, mari kita lanjut ke selanjutnya. Next. Ini perkembangan bioteknologi itu dibagi menjadi 2 yang sudah dijelaskan tadi. Jadi ada bioteknologi yang namanya bioteknologi konvensional, ada bioteknologi modern. Nah, pertama itu kita akan bahas bioteknologi konvensional. Sebenarnya apa sih
bioteknologi konvensional tersebut. Jadi bioteknologi konvensional adalah merupakan suatu cara meningkatkan nilai tambah bahan mentah dengan memanfaatkan mikroorganisme atau bagian-bagian lainnya. Karena adanya aktivitas mikroba seperti pada proses pembuatan tempe. Pembuatan tempe, kedelai dibersihkan dan direndam selama 1 malam. Setelah itu dikupas kulit ari. Setelah dikupas kulit arinya lalu dicuci, dikukus selama 1 jam. Setelah itu didinginkan, dicampur dengan ragi tempe. Ragi tempe ini sebagai mikroba yang membuat kedelai menjadi suatu bahan baku atau sebagai bahan suatu produk. Lalu dicetak atau dikukus. Setelah itu didiamkan dengan nama lain difermentasi selama 1 malam. Setelah tempe difermentasi selama 1 malam, lalu dibuka dan diletakkan di atas rak. Setelah itu dibiarkan selama 1 malam lagi. Setelah itu baru tempe yang kita ketahui selama ini. Nah, ada bahan-bahan seperti mikroba pada roti yang disebut khamir. Ada juga contoh lain seperti pada keju, yaitu Streptococcus thermophilus. Ada pada kecap, yaitu Aspergillus wenti. Ada yang pada yogurt disebut Lactobacillus bulgaricus. Jadi bahan-bahan tersebut menggunakan mikroba yang digunakan untuk proses pembuatan suatu bahan atau suatu produk. Selanjutnya kita akan bahas tentang bioteknologi modern. Jadi apa sih bioteknologi modern itu? Bioteknologi modern adalah bioteknologi yang didasarkan pada manipulasi seperti manipulasi DNA. Biasanya digunakan untuk teknologi rekayasa genetika atau kultur jaringan dan rekombinasi DNA. Macam-macam dari bioteknologi modern itu apa sih sebenarnya? Jadi yang pertama itu ada rekayasa genetika. Jadi rekayasa genetika itu seperti memasukkan atau menyisipkan DNA asing ke dalam plasmid suatu bakteri yang bertujuan untuk membuat produk dan memberi kemampuan baru. Salah satu dari contoh rekayasa genetika yaitu rekayasa genetika dengan menggunakan plasmid. Yang kedua yaitu ada PCR atau polymerase chain reaction. Nah, jadi metode replikasi DNA tanpa organisme ini seperti ini gambar. Ketiga yaitu ada cloning. Jadi sebenarnya cloning yaitu membentuk individu baru yang identik secara genetik. Jadi dia membuat individu yang baru atau satu hal yang baru, namun menggunakan bahan dari individu yang satunya. Jadi secara genetika memiliki kemiripan. Selanjutnya yaitu materi yang ketiga. Ketiga itu ada manfaat dari dan peranan bioteknologi. Yang pertama yaitu ada penambahan nilai tambah bahan mentah.
dengan memanfaatkan bahan mentah. Seperti gambar di bawah ini. Jadi gambar di bawah ini ada 4 organisme dan 4 peranan. Yang pertama ada khamir atau ragi. Peranannya sebagai memfermentasi gula atau karbohidrat menjadi alkohol, tape, bir, dan cuka. Setelah itu ada ganggang Chlorella sp. Peranannya sebagai pengubah sampah menjadi minyak yang mudah terbakar dan menghasilkan protein sel tunggal. Yang ketiga ada bakteri Bacillus thuringiensis, yaitu peranannya sebagai pengubah bahan mentah yang merupakan substratnya menjadi insektisida mikrobial. Yang terakhir ada bakterial Cyanobacillus rhododenus, yaitu mengekstrak logam dari biji tembaga yang berkualitas rendah. Jadi bakteri Cyanobacillus rhododenus itu berfungsi sebagai logam, pengekstrak logam yang ada pada biji tembaga yang berkualitas rendah. Yang kedua yaitu bioteknologi dalam meningkatkan produksi. Seperti ada meningkatkan produksi pertanian, ada meningkatkan produksi dalam peternakan. Dampak bioteknologi dalam kehidupan manusia. Dampak positifnya yaitu meningkatkan produksi sumber makanan, yang kedua meningkatkan kekebalan tanaman terhadap hama, ketiga mengolah produk makanan. Dampak negatif. Yang pertama itu ada dampak negatif dari bioteknologi, yaitu keanekaragaman hayati yang semakin berkurang keanekaragamannya. Yang kedua akan mempengaruhi dari lingkungan. Yang ketiga adalah kesehatan akan semakin rusak. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.